Warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya suaranya? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Ma'am. Sehat ya. Berapa orang ini yang hadir? Sedikit ya. Nampak share screen Ibu, Nak? Nampak ya? Nampak, Ma'am. Oke. Baiklah, kalau nampak maka kita akan memulai pembelajaran kita hari ini tentang strategi pemasaran makanan awetan hewani. Yang pertama, indikator yang harus kalian capai adalah memahami strategi pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. Oke, jadi kita mulai dari pengertian strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu adalah dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi tujuan tertentunya itu otomatis kalau kita misalnya menciptakan suatu barang atau membuat suatu barang, membuat suatu produk, maka tujuan utamanya adalah bagaimana barang atau produk tersebut bisa laku di pasaran gitu ya. Itulah kenapa berdiri perusahaan. Perusahaan baik itu perusahaan dagang, baik itu perusahaan jasa. Tujuannya supaya barang tersebut atau jasa tersebut nyampe ke konsumen gitu ya. Nyampe ke konsumen. Jadi diperlukan serangkaian upaya supaya barang itu bisa laku di pasaran dan banyak diminati orang. Maka kita perlu belajar yang namanya strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran memiliki langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkah ataupun penerapannya dalam kehidupan marketing gitu ya. Jadi langkah-langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah segmentasi pasar atau market segmentation. Jadi kalau segmentasi pasar ini adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan karakteristik perilaku yang berbeda juga, mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Jadi kita harus melakukan yang namanya bedah yang namanya kelompok pembeli ataupun konsumen. Kita lakukan segmentasi pasarnya. Jadi kalau melakukan bedah itu berarti otomatis kita akan melakukan survei, boleh melakukan survei langsung ataupun melakukan survei itu kan ada beberapa tahapannya, beberapa jenisnya. Harus survei itu langsung ke lapangan, tapi bisa juga melalui media sosial buat nanti angket atau apa gitu kan. Maka kita perlu yang pertama lakukan segmentasi pasar. Jadi kita kelompokkan, kita bedakan mana pembeli yang membutuhkan kebutuhan ataupun membeli ke barang yang kita jual gitu ya. Karena nggak semua konsumen itu memerlukan barang kita, ada juga yang tidak memerlukan gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita lakukan segmentasi pasar, berarti kita sudah bedah, sudah kita kelompokkan, maka kita lakukan yang kedua adalah penentuan target atau market targeting. Jadi market targeting itu penentuan target pasar siapa gitu ya, yaitu definisinya adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dalam memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Jadi kalau sudah kita kelompokkan, maka kita lakukanlah penentuan target pasar. Misalnya di lingkungan si A, di lingkungan A dengan B pasti berbeda jumlah konsumennya yang mau membeli barang kita. Bisa jadi nanti di B itu lebih banyak dibandingkan di A. Maka yang mana harus kita lakukan target pasarnya? Ya di B. Otomatis kita akan melakukan berbagai hal upaya-upaya tertentu dalam menarik minat pasar tersebut ataupun minat konsumen tersebut supaya barang kita itu atau produk kita itu akan sampai ke konsumen gitu ya kan, tujuannya itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana membedakan penawaran pasar mereka untuk setiap segmen target dan posisi yang akan diinginkan mereka tempati. Jadi ini kita harus melakukan pembedaan dan melakukan yang namanya juga penetapan posisi. Jadi
dibedakan antara penawaran ataupun strategi tertentu antara segmen pasar antara pasar A dan pasar B, harus kita bedakan. Nah, habis itu baru kita lakukan posisi. Posisi itu berarti menentukan posisi kita bagaimana di mata pelanggan tersebut, ya kan? Kalau memang di B yang lebih banyak, maka kita harus melakukan yang namanya strategi lebih banyak di pasar B. Kemudian tujuan, apa sih tujuan strategi pemasaran? Kenapa kita harus belajar yang namanya strategi pemasaran? Yang pertama, tujuan yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Itu ya, kenapa kita melakukan strateginya? Ini adalah untuk koordinasi, meningkatkan koordinasi antara tim pemasaran. Jadi tim sebenarnya kalau misalnya dalam dunia marketing, yang paling dibutuhkan itu adalah kekompakan tim atau teamwork. Jadi kalau kita sudah, karena itu kan bersinergi antara setiap individu. Setiap individu kita bersinergi sehingga nanti ketika kita sudah ada di lapangan, kita akan saling membantu ataupun saling melengkapi gitu ya. Nggak mungkin kalau marketing itu nggak boleh berdiri satu orang, itu nggak mungkin. Harus kita bersinergi, baik itu dengan pimpinan, dengan sesama kita juga, itu ya kan, supaya target pasar tercapai. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Jadi nanti strategi pemasaran itu akan hasilnya itu akan menentukan standar pencapaian kita gitu. Jadi standar pencapaian marketing itu gimana? Apakah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan gitu ya? Sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran, betul. Strategi pemasaran itu menentukan dasar pengambilan keputusan ketika terjadi di marketing di pasar di lapangan gitu ya. Jadi bagian marketing ini sebetulnya adalah bagian yang biasanya rata-rata kalau pengusaha itu pasti asalnya dari marketing karena mereka itu yang pertama keunggulannya mereka itu menguasai pasar, menguasai selera konsumen, baru habis itu menguasai teknik-teknik tertentu. Sehingga kalau mereka membuka sebuah usaha itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Ya. Jadi strategi pemasaran itu kan ada nanti poin-poin yang harus kita lakukan, maka ketika ada perubahan dalam pemasaran, maka kita akan gampang beradaptasi karena itu tidak akan lari daripada yang tujuan dari pemasaran tersebut. Jadi ada beberapa elemen dari strategi pemasaran. Jadi itu disebut dengan 4P gitu ya. 4P elemen dari strategi pemasaran. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah produk. Jadi produk ini kalau pada umumnya biasanya seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu bahwa ciri-ciri dari seorang konsumen itu kecenderungannya itu pasti yang pertama melihat barang yang lebih murah yang pertama. Dan yang kedua, melihat kualitas barang. Jadi tidak serta-merta harganya murah konsumen tertarik, enggak. Tapi juga memperhatikan kualitas gitu kan. Ada yang konsumen yang memperhatikan kualitas tanpa memperhatikan harga. Ada yang konsumen yang memperhatikan harga tanpa memperhatikan kualitas gitu ya. Jadi produk yang kita buat itu kualitasnya yang meliputi apa aja itu rancangan, fitur, nama merek, variasi produk, kualitas, jasa, pengemasan dan kualitas jasa atau barang, pengemasan dan pengembalian. Jadi itu harus ada di produk tersebut. Desain-desain ini harus ada di produk. Bagaimana rancangannya? Bagaimana kalau dia rancangannya? Bagaimana fiturnya? Fitur itu kalau misalnya dia produknya bukan kemudian nama mereknya, variasinya. Jadi kalau kita makanan awetan hewani, kalau rancangan nggak perlu ya, paling nanti rancangan kemasan lah yang paling ada ya. Fitur kalau kita mau jualnya misalnya di
Kalau misalnya kita di bidang jasa baru memerlukan fitur ya. Kalau misalnya apa enggak usah. Nama mereknya apa. Jadi nama itu mempengaruhi sebetulnya, mempengaruhi. Variasinya bagaimana? Variasi produknya apa aja gitu kan. Akan lebih bagus kalau misalnya variasi itu lebih beragam gitu. Kualitasnya, pengemasan dan pengembalian, apakah bisa dikembalikan gitu. Pengemasan juga perlu karena pengemasan ini bisa jadi kita nanti membeli suatu barang itu bukan karena lihat kualitas, tapi karena dia kemasannya bagus, kayaknya bagus ini, berarti barangnya bagus, padahal belum tentu isinya bagus juga gitu kan. Makanya orang-orang marketing biasanya buat kemasan suatu produk itu akan lebih menarik di mata konsumen gitu ya. Yang kedua, elemen yang kedua adalah price. Jadi price ini berhubungan dengan metode penetapan harga. Metode penetapan harga, kebijakan strategi, benefit, diskon, rabat, periode pembayaran, kebijakan kredit gitu. Nanti ini berhubungan dengan harga. Metode penetapan harganya sudah kita pelajari minggu lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Ibu, kita sudah belajar dengan cara menetapkan harga sebuah produk. Kemudian kebijakan yang meliputi strategi, benefit, diskon. Jadi diskon itu paling sering kita lihat ya. Kalau kita pergi kemana-mana pasti ada diskon ataupun rabat. Rabat itu potongan harga ya. Kenapa barang-barang diskon itu banyak digemari oleh masyarakat? Karena di situ ada nanti potongan harga. Jadi potongan harga itu sebenarnya salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan sebetulnya ya, meningkatkan penjualan dengan diskon sekian 10% gitu ya. Padahal sebenarnya harganya sudah naikkan 10%. Ada yang seperti itu. Tapi karena judulnya diskon, ya kan, misalnya belinya 300, harga pertama tiba-tiba jadi dapat 180.000, kan konsumen itu akan tertarik, berkurang ya 120.000 gitu. Jadi mereka merasa diuntungkan ketika kita kasih diskon ataupun rabat. Kemudian kalau ada barang cicilan, ini berhubungan dengan barang mewah ya, ada nanti periode pembayarannya bagaimana dan kebijakan kreditnya. Jadi kalau nanti kalian sudah memiliki, karena kita masih batasnya ruang lingkupnya kecil, ya kan, kalau nanti suatu saat kalian menjadi seorang entrepreneur, terus kalian buat produk tertentu dan meledak di pasaran gitu kan, banyak disukai orang, banyak pemesanan, maka kalian harus belajar yang mana periode pembayaran dan kebijakan kredit. Jadi periode pembayaran itu kalau misalnya ada beli barang banyak dengan bayarnya setengah, jadi periode pembayarannya kapan, setengahnya lagi gitu. Nanti kalian akan belajar ini kalau sudah menjadi betul-betul menjadi entrepreneur. Tapi kalau karena kita masih tahapannya sederhana, maka yang perlu kalian lakukan adalah menentukan kebijakan diskon, boleh rabat, boleh, baru penetapan harga dan strategi, itu pentingnya, strategi bidang harga. Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Jadi dalam promosi ini maka perlu kalian lakukan yang namanya boleh meliputi periklanan. Jadi kalau kalian udah punya perusahaan gede atau udah besar, maka perlu kalian lakukan adalah bidang iklannya. Jadi di TV banyak iklan itu karena produknya sudah besar gitu ya. Kalau makanan awetan hewani akan lebih bagus kalau kita lakukan penjualan secara pribadi. Penjualan pribadi itu lebih bagus secara langsung juga. Kemudian hubungan dengan masyarakat, pemasaran langsung, publisitas dan media sosial. Baik, publisitas media sosial ataupun cetak boleh ya. Kalau sederhana maka kita lakukanlah penjualan pribadi boleh, pakai media sosial juga boleh, karena zaman sekarang itu kalau kita menjual satu produk tanpa mengetahui teknologi juga kita akan ketinggalan gitu ya, akan ketinggalan. Karena sekarang masyarakat itu udah nggak mau, ataupun konsumen itu udah nggak mau lagi beli barang yang meribetkan dirinya, merepotkan dirinya, maka dia akan mencari cara yang paling instan gitu ya, melalui apa? Pemesanan online gitu ya kan. Maka sekarang banyaklah merebak gitu ya kan, merebak. Kita lihat aplikasi yang bisa kita gunakan atau e-commerce yang bisa kita gunakan
untuk membeli produk yang kita suka. Apalagi kalau pembelian online sekarang itu lebih murah dibandingkan kalau kita beli di store ataupun di toko-toko tertentu. Itu akan lebih menarik. Udah kita belinya nggak ribet, bawanya nggak ribet, langsung ke rumah gitu ya kan, akan menguntungkan dan tidak merepotkan konsumen. Jadi semakin lama nanti kehidupan kita itu akan banyak dipengaruhi oleh teknologi, ya kan? Kan banyak dipengaruhi oleh teknologi gitu. Jadi ini harus gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha itu harus sekarang wajib mempelajari yang namanya teknologi. Itu wajib gitu hukumnya sekarang. Kalau tidak, kita masih menggunakan metode konvensional, siap-siaplah penjualan kita akan menurun. Bahkan barang-barang yang limited edition sekalipun, kita katakanlah barang-barang mewah yang limited edition, sekarang udah banyak yang melakukan proses penjualan online, gitu ya. Walaupun sudah barang-barang limited edition, gitu ya. Untuk ngantri aja sekarang sudah pakai ngantri online, gitu ya. Ngantri dulu pakai online, terus kita hadir, baru kita bisa masuk, gitu ya. Kemudian place itu tempat ataupun distribusi. Tempat distribusi. Jadi kita harus belajar meliputi yang namanya saluran distribusi, keputusan pergudangan, penanganan produk, logistik, kontrol inventaris, proses pemesanan, dan cakupannya. Jadi, saluran distribusi itu perlu kita pelajari. Kalau kita, saluran distribusi apa contohnya, Bu? Reseller. Pernah dengar nggak reseller? Pernah. Pernah ya? Wow, reseller. Pernah dengar nggak MLM, multi level marketing gitu? Pernah ya? Reclaim gitu ya? Pernah ya? Enggak? Pernah? Tupperware? Nah, Tupperware pernah ya dengar ya? Itu menggunakan yang namanya reseller. Gunanya apa? Itu perpanjangan tangan perusahaan menyampaikan barang ke konsumen supaya lebih terjangkau oleh si konsumen. Gitu ya. Jadi kalau perusahaannya pun di Papua sekalipun, kalau belinya di Sumatera juga boleh kalau menggunakan saluran distribusi. Itulah pentingnya reseller, pentingnya store gitu ya. Ada nanti perwakilan store-nya di kota A, di kota C, makanya orang banyak kalau buka usaha itu, kita katakanlah makanan restoran gitu, maka mereka akan melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang kira-kira berpotensi, kan? Yang kira-kira berpotensi membeli produk tersebut. Jadi kita harus melakukan yang namanya saluran distribusi. Nah, kalau misalnya keputusan pergudangan itu biasanya pernah dengar JDID? Pernah nggak sih, Nak? Pernah. Pernah. Kalau kita beli barang, kenapa bisa ongkosnya lebih murah ya, Bu? Ya bisa. Walaupun perusahaannya di Jakarta. Kenapa bisa? Karena ada gudang tertentu yang dibuat mereka, disewa mereka untuk penyimpanan barang tersebut. Disimpanlah misalnya di kota Medan ada store, ada nanti. Jadi mereka itu kerjasama dengan orang-orang yang mau membuka gudang pergudangan gitu. Jadi nanti ya mereka ngirim barangnya sampai di gudang ini, orang gudang ini yang ngirim ke konsumen. Jadi mereka dapat apa? Dapat fee dan sewa gudang tersebut, gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa bisa cepat nyampe? Kita pesan hari nyampe aja gitu ya. Karena sudah ada stoknya di gudang tersebut gitu. Jadi setiap daerah ada. Kalau JDID itu setiap daerah pergudangannya ada. Jadi itu salah satu juga yang dikatakan place gitu ya. Kemudian penanganan produk. Jadi penanganan produk itu bagaimana? Jadi berhubungan nanti ke penanganan itu berhubungan nanti cara menyimpan, cara mempacking, cara mengirim. Nah, jadi cara mengirim semua akan dipelajari. Jadi JDID itu juga bekerja sama dengan beberapa
jasa pengiriman barang gitu ya. Jasa pengiriman barang. Walaupun ya atas nama JDID gitu ya. Kemudian logistik. Jadi logistik itu nanti berhubungan dengan jumlah barang yang ada di gudang itu berapa ya. Kalau sudah banyak berkurang maka akan ditambahi gitu ya. Kemudian kontrol inventaris, berarti kontrol inventaris itu nanti berhubungan, ini sangat penting ya. Nah, sekarang itu sudah banyak loh jurusan universitas yang buka bidang logistik, teknik logistik namanya. Karena ini sangat penting di zaman sekarang ini sangat penting. Karena sekarang banyak loh e-commerce yang membutuhkan logistik saluran distribusi yang pergudangan penanganan produk logistik itu banyak sekali. Kontrol inventaris itu nanti berhubungan berarti ke inventarisasi. Jadi perhitungan nanti melihat kondisi barang, melihat kondisi apanya gitu ya. Barang-barang yang kita gunakan barang-barang pendukung yang kita gunakan untuk pengiriman barang nanti itu diinventaris gitu ya. Berapa yang layak pakai, berapa yang tidak bisa dipakai, berapa yang harus diganti gitu ya. Kemudian proses pemesanan itu juga berhubungan dengan place ataupun distribusi. Proses pemesanan. Jadi zaman sekarang ini banyak proses pemesanan dari e-commerce juga boleh. Ya kalau kita jual barang itu bisa kita jual di beberapa e-commerce yang sudah tersedia. Bisa di Lazada, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia banyak ya. Atau bisa melalui pemesanan pribadi. Misalnya ada nanti iklan gitu ya kita buka Google ada iklan terus bisa WhatsApp pribadi gitu ya. Boleh kayak gitu juga, tergantung. Dari Instagram juga boleh. Misalnya kalau di Instagram nanti bisa kita WhatsApp orangnya pakai gitu ya. Terus pemesanannya. Jadi yang diharapkan itu proses pemesanan yang sangat simple, nggak usah pakai ribet-ribet kali gitu ya. Kemudian dan cakupan yang lainnya juga banyak ya. Jadi place itu berhubungan dengan itu nanti. Jadi ada 4P, berarti yang pertama ada produk, price, promotion, dan place. Ini elemen dari strategi pemasaran yang biasa digunakan. Ya. Sampai sini paham, Nak? Paham? Nanti kalau ada soal udah bisa jawab ya. Gitu. Tapi semester pertama kalian bisa jawab, rata-rata bisa jawab ya, karena ini sudah materi umum sebetulnya, nggak harus dijelaskan pun kalian karena sudah pasti paham, karena ini sudah menjalar kemana-mana orang udah pada tahu gitu materi ini. Dan selanjutnya, ini kenapa? Oke, contoh strategi pemasaran. Yang pertama strateginya adalah kemitraan atau partnership. Jadi kemitraan itu biasanya perhubungan dengan kolaborasi dengan pihak lain. Nanti ini kita pun kalau menggunakan partnership itu biasanya sistemnya bagi hasil. Ya, kalau partnership dia nyumbang, kita nyumbang berarti bagi hasil, tergantung seberapa besar sumbangan kita gitu ya. Jadi pemasaran ini dianggap lebih murah dan lebih memungkinkan berhasil gitu. Karena sama-sama diuntungkan dan sama-sama dirugikan. Kalau sistem partnership ini sama-sama diuntungkan dan sama-sama dirugikan. Jadi ini akan jadi kedua belah pihak ataupun ketiga belah pihak, kalaupun 3 orang yang bekerja sama akan sama-sama mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk meningkatkan pemasaran. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Jadi bekerja sama dengan influencer itu banyak ya, kalau kita pelaku pasar, pekerjaan influencer itu banyak dilakukan karena influencer itu pasti banyak penggemar ataupun followersnya gitu ya. Misal kalau sekarang itu lebih banyak sih kalau misalnya yang digunakan itu adalah selebgram karena orang lebih cenderung menggunakan Instagram dibandingkan media sosial yang lainnya ya. Lebih senang gitu kan. Selebgram ataupun artis ataupun yang berhubungan dengan
yang sangat digemari oleh masyarakat. Jadi biasanya kalau selebgram ini mempromosikan suatu produk, maka masyarakat akan bisa terpengaruh. Karena bisa terpengaruh karena itu idolanya gitu. Ketika diberi idola, oh pakai itu, saya juga mau gitu ya kan. Tapi sistemnya kita bayar influencer ataupun vlogger atau blogger gitu ya, artis yang kita bayar. Jadi nggak sistem bagi hasil. Beda dengan yang di atas partnership kan, kalau partnership bagi hasil. Jadi dia kalau kita misalnya kita kontrak beberapa kali iklan, misalnya setahun gitu, maka dia akan menjadi teman kita bekerja sama dalam 1 tahun. Jadi batasan dia hanya sebatas mempromosikan 1 tahun. Tapi kalau kemitraan biasanya kalau sama-sama memberikan itu bertahan lama ataupun selama usaha itu masih ada gitu ya. Jadi sekarang itu orang-orang memasarkan produknya pasti menggunakan ini. Zaman now menggunakan influencer. Ya. Kemudian strategi yang ketiga adalah melibatkan karyawan. Jadi melibatkan karyawan dan membuat dalam proyek tersebut. Jadi melibatkan karyawan itu bisa jadi nanti kita ambil SPG, apa panjangan SPG? Sales Promotion Girl-nya gitu ya. Kita gunakan SPG untuk mempromosikan barang tersebut. Misal di store-store, kita buat ini. Makanya kalau kita pergi ke katakanlah supermarket, pasti ada beberapa orang pakai baju sesuai dengan perusahaan yang dinaunginya. Contoh Unilever, misalnya Unilever, Suzuki, berarti nanti G di situ tulisan bajunya. Itu adalah strategi pemasaran melibatkan karyawan, ya. Menjaga pelanggan lama gitu. Jadi strategi pemasaran selanjutnya adalah menjaga kepuasan daripada pelanggan kita yang sudah biasa membeli barang ataupun produk yang kita punya. Ada pertanyaan anak-anak? Ada? Ada atau tidak? Berapa orang nih? Tidak. Oh, yang hadir cuma 2 toh. Tadi berapa, Men? 4. Habil sama Adelia. Adel. Oh, Zaini udah kabur dia gitu. Sudahlah ya. 2 pun asalkan serius, ya udahlah. Gitu. Mudah-mudahan nyampe ilmu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa ya, seperti biasa silahkan dikerjakan psikologinya nanti ya di apa, dan saya merekap nilai itu di tanggal 25. Jadi tanggal 25 itu kalian sudah harus menyiapkan semua